Halo Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, ada sukacita di pagi ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya boleh hari ini, sepanjang minggu ini, berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pelindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Mari berikan kita ucapan syukur kepada Dia, Allah yang hidup, Allah sumber kekuatan kita. Hanya Dia satu-satunya penolong kita. Haleluya, Yesus. Mari kita datang menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, syukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami nyatakan kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan-Mu indah Tuhan, indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur Tuhan Yesus. Syukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, oh, sebab kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami nyatakan, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
curahkan. Haleluya. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Bahkan di lewat ladang lembah sekalipun, kami nyatakan dengan iman kami, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari dengan iman, mari katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku kami Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari nyatakan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari kita nyatakan, ku bersyukur Bapa. Mari kita angkat tangan semua, kita bersyukur kepada Tuhan. Shikilarama yalama shakararama. Oh, Bapa, kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami nyatakan bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami nyatakan, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kilarabaya lama-lama shekilaralamo, kilaralama lama shekilaralamo, kilaralama lama shekilaralamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikilaralama lama mama shakaralayara, kilaralama lama shekirelelelele, kilaralama lama shakaralalabagalalala, shikalaralama shikalaralabalala. Karena segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Oh Bapa, Tuhan, Roh Kudus, haleluya. Oh, Jesus, kilaralamayalama shakaralalama shakararar, kilaralalalama show. Jesus, haleluya. Kuatkan dan teguhkan kami, iman kami. Kami percaya Tuhan,
Kalau Engkau boleh berjalan bersama di depan kami, kami tahu Tuhan Engkau Allah berserta dengan hidup kami. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sungguh baik adanya Engkau, sungguh baik Engkau karena kasih setiamu itu nyata dalam setiap kami. Pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lebih menyembah Engkau karena Engkau Raja di atas segala raja Tuhan, di atas segala Tuhan. Kami tahu Tuhan di depan kami banyak persoalan, banyak pergumulan, tapi kami percaya dengan ini bangkitkan iman kami karena kami tahu Engkau satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami lebih dalam lagi menyembah Engkau dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, mari katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Dia Raja kita, Dia yang layak kita sembah, haleluya. Haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Allah di atas segala Tuhan. Mari katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunggu kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah kekuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yesus, mari dengan segenap hati katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, hanya Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku. Kaulah percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Maksudlah perbuatanmu, Kau penyelamat. Dan harta bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Kaulah percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Hanya Kau Yesus yang percaya, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan
Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Yesus, sumber jawaban doa-doa kami. Segala pergumulan kami, segala harapan kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan setiap orang-orang percaya dalam hidup. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Yesus, hanya Kau Yesus, jalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Manalah yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami cinta. Haleluya. Haleluya. Kami meneduhkan hati kami Tuhan, biar kami terus mengingat karya penebusan-Mu di kayu salib. Biar kami terus melihat bukti kasih-Mu yang nyata atas kami. Apapun kondisi, situasi yang kami hadapi hari-hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh mengingat dan melihat bahwa kasih-Mu jauh lebih besar dari seluruh tantangan hidup kami. Dan terima kasih karena kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu limpah atas setiap kami. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Biar hati kami terus berpaut kepada Engkau, berpegang teguh pada firman-Mu. Kami terus tinggal dalam hadirat-Mu.
karena hadirat-Mu adalah tempat yang paling aman bagi setiap kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, Roh-Mu mengurapi kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih buat seluruh tim pemuji yang sudah menolong kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya anugerah kemurahan Tuhan limpah atas setiap kita. Kita yang beribadah di rumah kita masing-masing, percayalah ketika kita satu hati, hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita yang sudah terambil di dalam Yosua pasal 22. Di perikop selanjutnya saya memberi tema meninggalkan warisan. Yosua 22 ayat 24 kita akan memperhatikan bersama, saya akan bacakan untuk kita. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Sebab pikir kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian. Apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Ayat 26 dan seterusnya. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan. Tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kami kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekembalinya Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu kembali ke milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan. Hal pertama yang mereka buat, hal pertama yang mereka lakukan adalah membangun replika mezbah Tuhan di tanah pusaka mereka. Awalnya tindakan mereka dianggap sebagai pemberontakan oleh suku-suku Israel yang lainnya. Karena memang hanya boleh ada satu mezbah saja di tengah-tengah Israel, yaitu di depan kemah suci. Peristiwa pembangunan replika mezbah Tuhan di seberang sungai Yordan hampir-hampir menyebabkan perang saudara. Sampai kemudian suku-suku Israel mendatangi Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang sebagian itu untuk mempertanyakan tindakan mereka. Dan rupa-rupanya setelah mereka memahami maksud dari pembangunan replika mezbah Tuhan di wilayah Bani Ruben, Gad, dan Manase, mereka sungguh-sungguh memuji Bani Ruben, Gad, dan Manase. Ruben, Gad, dan Manase bukan hanya hero sejati, bukan hanya pahlawan yang sejati, tetapi mereka juga memikirkan masa depan bagi keturunannya. Alasan membangun replika mezbah Tuhan di tanah pusaka mereka sungguh luar biasa. Alasannya adalah mereka membuat itu bukan untuk mezbah tandingan atau untuk membangun mezbah bagi Allah lain, untuk memberontak kepada Tuhan, bukan. Tetapi mereka membangun itu sebagai replika, sebagai tiruan mezbah Tuhan yang ada di depan kemah suci, dengan maksud supaya keturunan mereka di kemudian hari sungguh-sungguh mengenal, sungguh-sungguh menyembah Tuhan yang benar, yang telah memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Rupa-rupanya Bani Ruben, Gad, dan Manase itu sadar bahwa mereka jauh dari kemah suci, belum lagi dipisahkan oleh sungai Yordan. Jadi mereka sungguh-sungguh berpikir jauh ke depan. Nanti di kemudian hari karena letaknya jauh dari kemah suci,
belum lagi dibatasi oleh sungai Yordan. Jangan-jangan keturunan mereka kemudian enggan pergi ke rumah Tuhan. Keengganan yang terus-menerus karena faktor jarak dan hambatan. Mereka khawatir di kemudian hari keturunan mereka berpaling dan melupakan Tuhan. Replika mezbah Tuhan dibuat di tanah pusaka mereka dengan maksud supaya keturunan mereka ingat siapa Tuhan mereka, mengenal Tuhan yang benar, dan tetap hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah teladan hebat yang bisa kita lihat hari ini. Bahwa suku Ruben, suku Gad, dan suku Manase tidak hanya puas setelah mereka mewariskan tanah pusaka kepada keturunan mereka. Tetapi mereka sungguh-sungguh ingin mewariskan hal yang paling penting, hal yang paling utama dalam hidup mereka. Yaitu apa? Iman yang benar. Percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang esa itu, dengan cara hidup, beribadah, dan takut akan Tuhan. Warisan utama dan terbaik yang bisa kita berikan kepada keturunan kita adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak harta yang bisa kita bagikan kepada anak-anak kita nanti, atau seberapa banyak apapun yang bisa kita bagikan, itu menjadi tidak penting, menjadi sia-sia bila mana kita tidak mewariskan iman kita, yaitu iman yang benar kepada Tuhan Yesus, kepada generasi kita. Kenapa? Yesus adalah sumber kehidupan bagi kita. Yesus adalah jaminan bagi kita. Tidak hanya hidup di bumi ini, tetapi ketika masuk dalam kekekalan, Yesus adalah jaminan untuk kita menikmati hidup yang kekal. Manakala keturunan kita nanti atau anak-anak kita tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka boleh punya banyak harta, tapi hidup mereka akan binasa. Mari belajar dari Ruben, Gad, dan Manase ini, bahwa mereka tidak pernah puas sekalipun mereka sudah mewariskan tanah pusaka kepada keturunan mereka, sampai mereka memastikan keturunan mereka mengenal Tuhan yang benar. Hari ini biarlah kita diingatkan kembali. Kita boleh kerja keras untuk menyediakan masa depan yang terbaik buat anak-anak kita. Itu harus. Tapi pastikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita selanjutnya juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kita dapat mempersiapkan warisan iman kepada keturunan kita? Hal yang pertama adalah melalui apa? Doa syafaat. Berdoa, mendoakan anak-anak kita, mendoakan cucu-cucu kita, mendoakan anak-anak rohani kita, mendoakan orang-orang yang di bawah pengaruh kita, supaya mereka hatinya diterangi oleh Roh Kudus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 18 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya Yesus menjamah mereka. Ketika orang tua melihat bahwa Yesus adalah Sang Mesias, seorang yang luar biasa, orang tua berbondong-bondong membawa anak-anak mereka datang kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca perikop dalam Lukas 18 itu, para murid marah karena mereka melihat anak-anak itu nggak penting datang kepada Yesus. Mereka ngeribetin Yesus. Yesus sibuk, banyak pelayanan, masa harus ngurusi anak-anak. Tetapi Yesus justru marah kepada murid-murid. Yesus berkata, biarkan para orang tua itu membawa anak-anak kepadaku. Inilah yang disukai Yesus, bahwa para orang tua dengan sungguh-sungguh mau membawa anak-anak kepada Tuhan. Para orang tua, kita bertanggung jawab untuk membawa anak-anak kita kepada Yesus. Dimulai dari apa? Datang kepada Yesus. Sebelum kita menceritakan Yesus kepada anak-anak kita, pastikan kita menceritakan anak-anak kita kepada Yesus.
Sekali lagi, sebelum kita menceritakan Yesus kepada anak-anak kita, pastikan kita menceritakan anak-anak kita kepada Yesus. Kita perlu membawa anak-anak kita kepada Tuhan melalui doa syafaat kita. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan bila mana bukan Roh Kudus yang menjamah hati seseorang. Kita boleh dengan keras mengajar anak-anak kita, tapi kalau hati anak-anak kita belum diterangi Roh Kudus, kebenaran sebenar apapun tidak bisa dilihat dengan baik. Doa-doa kita akan mendorong, akan menggerakkan Roh Kudus berkarya, melembutkan hati anak-anak kita, menyiapkan tanah hati anak-anak kita. Sehingga satu waktu ketika terang Tuhan itu turun atas anak-anak kita bisa mengenal kebenaran. Doa kita menjadi atmosfer yang baik bagi pertumbuhan iman anak-anak kita. Kita sibuk, ya. Banyak pergumulan, pasti. Tapi di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah kesibukan kita, jangan kehilangan waktu-waktu istimewa kita untuk menceritakan anak-anak kita kepada Tuhan. Percayalah, kalau kita mengenal Tuhan, itu karena ada orang-orang yang berdoa buat kita. Saya sungguh meyakini saya menjadi seorang hamba Tuhan sekarang, itu karena papa mama saya tidak berhenti-hentinya berdoa buat saya. Doa mampu menerobos dinding-dinding waktu dan ruang. Bahkan mampu menerobos hati-hati yang keras. Sehingga anak-anak kita siap mengenal Tuhan dengan benar. Di Alkitab ada seorang tokoh bernama Samuel. Samuel tinggal dalam lingkungan gereja pada waktu itu. Di bawah naungan Imam Eli. Tapi sayang lingkungan sekalipun itu lingkungan rohani, tetapi rupa-rupanya orang-orangnya kurang rohani. Samuel tidak mendapat teladan hidup yang baik dari Imam Eli dan anak-anak Imam Eli. Samuel ada dalam kondisi yang kurang baik. Tetapi firman Tuhan berkata, Samuel semakin besar, semakin disukai Tuhan dan sesama. Sekalipun Samuel dalam komunitas yang sebenarnya kurang mendukung, tapi Samuel tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Rahasianya sederhana, sebab ibunya Hana terus berdoa buat Samuel. Sekalipun Hana harus berpisah dengan Samuel sejak dia tidak lagi menyusui. Itu berarti kira-kira usia 2 tahun atau 3 tahun. Samuel sudah ada di rumah Tuhan, jauh dari mamahnya. Betul, Ibu Hana tidak bisa setiap waktu menemui Samuel. Tapi doa-doanya bisa setiap waktu menjamah hati Samuel, menjagai hati Samuel. Orang tua, kita tidak bisa selamanya melindungi anak-anak kita. Bahkan kita nggak bisa melindungi anak kita di rumah kita sendiri. Ketika sudah ada di kamar, pegang gadget, kita nggak tahu apa yang mereka lihat, apa yang mempengaruhi pikiran dan hati mereka. Kita nggak pernah tahu benih-benih apa yang ditaburkan dalam hati anak-anak kita, sekalipun di rumah kita sendiri. Tapi percayalah, ada kuasa di dalam doa. Masihkah kita melipatkan lutut buat anak-anak kita? Masihkah kita meneteskan air mata buat anak-anak kita? Percayalah, air mata kita itu menjadi air mata yang menyuburkan tanah hati anak-anak kita. Sehingga satu waktu anak-anak kita sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mendengar kesaksian seorang bapak tua, umurnya sekitar 55, ada sebuah codet di matanya. Karena dia bercerita, saya itu dulu anak pendeta. Tapi saya kepahitan dengan papa saya yang pendeta. Saya menjadi anak yang nakal. Lebih-lebih ketika saya mulai masuk SMK, STM pada waktu itu. Dia mulai liar, memberontak, tinggalkan rumah, tawuran. Sampai satu waktu dia melakukan kejahatan yang begitu fatal. Berkelahi dan sempat melakukan pembunuhan. Ringkas cerita, dia lari dari kota satu ke kota berikutnya, lari dari kota satu ke kota berikutnya, sampai masuk ke kota Surabaya. Hidupnya semakin kacau, hidupnya semakin liar. Dia mulai jatuh dalam dosa-dosa narkoba, sampai satu waktu di usia kira-kira 45-an.
hidupnya kacau, tujuan hidupnya enggak jelas. Dia semakin terlibat jauh dalam dunia narkoba. Sampai satu waktu ketika dia overdosis dan hampir mati, tiba-tiba dia melihat sebuah terang yang begitu nyata di matanya. Dan dia melihat sesosok pribadi yang menyentuh hidupnya. Dia tidak tahu siapa itu. Tetapi pribadi itu berkata, "Nak, kembali kepadaku, aku mengasihimu." Tiba-tiba dia diingatkan kembali peristiwa masa kecilnya. Ketika mamahnya selalu menuntun dia berdoa. Dia ingat kembali ketika mamahnya mengajarkan dia untuk berdoa kepada Yesus. Dan tiba-tiba mata hatinya dibukakan dan dia mulai berseru, "Yesus, tolong aku." Saudara tahu, hari itu dia lolos dari maut. Overdosis, harusnya dia mati. Tapi dia merasakan uluran tangan Yesus menyentuh dia. Hari itu, dia telepon mamahnya yang sudah tua. Dia berkata, "Mama, terima kasih." Mamanya kaget, sekian lama anak ini gak pernah menghubungi. Tapi mamanya cerita, "Hari ini sebelum kamu telepon, mama gak bisa tidur. Mama tiba-tiba ingat kamu. Dan mama sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, aku gak tahu anakku di mana." Anak ini gak cerita kalau ada di Surabaya dia sudah tambah usia. Mamanya gak tahu, dia cuma berkata, "Tuhan, selamatkan anakku." Dan rupa-rupanya ketika mamanya berdoa syafaat, Yesus menjamah anaknya. Anaknya boleh usia 45 tahun. Tetapi ketika ada seorang ibu datang kepada Yesus membawa anaknya untuk dijamah, Yesus menjawab doa mamanya. Yesus menjamah anak itu yang sebenarnya sudah tua, tetapi dijamah oleh Yesus. Pria ini kemudian bertobat. Dia bebas dari narkoba. Dia mulai melayani Tuhan dan mendatangkan kemuliaan bagi kerajaan Allah. Kita tidak pernah bisa menjaga anak kita 100% di setiap tempat, di setiap waktu. Tapi doa-doa kita tidak akan pernah bisa membebaskan anak kita dari kasih karunia Tuhan. Hal yang kedua adalah mari belajar mengajarkan hidup takut akan Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dan seterusnya. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Ayat 6 dan 7. "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Firman Tuhan berkata, haruslah engkau memperhatikan firman Tuhan, lalu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Artinya Tuhan ingin kita mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita secara berulang-ulang di segala tempat, di segala situasi. Bapak Ibu, ini poin pentingnya. Tuhan itu esa, Tuhan itu only one, Tuhan itu satu-satunya. Dan pastikan anak kita mengenal Tuhan yang benar. Dan Tuhan ingin kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Suku Ruben, Gad, dan Manase sadar bahwa tempat mereka jauh dari kemah suci Tuhan. Dipisahkan oleh sungai Yordan, tapi mereka tidak mau menyerah. Mereka mengusahakan yang terbaik supaya anak-anak mereka dapat mengenal Tuhan dengan benar. Dengan membangun replika mezbah. Menarik saudara, yang dibangun replika mezbah. Bukan replika yang lain. Untuk apa? Karena mereka mengajarkan menghormati Tuhan itu berarti apa? Mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan.
kondisi pandemi hari-hari ini membuat anak-anak belum bisa pergi ke gereja. Tapi kita nggak boleh menyerah atau mengabaikan pertumbuhan iman anak-anak kita. Kalau mungkin sekolah minggu terbatas, guru-guru sekolah minggu terbatas, orang tua kita tidak boleh mengabaikan. Nanti kalau pandemi sudah berakhir, nanti kalau anak-anak sudah bisa pergi ke gereja, biar kalau sekarang libur puji Tuhan, kita nggak tahu sampai kapan, setahun lagi, 2 tahun lagi. Tapi jangan-jangan itu adalah waktu-waktu berharga bagi anak-anak kita. Mari usahakan yang terbaik untuk ngajari anak-anak kita takut akan Tuhan. Tetangga saya setiap hari, karena anak-anak ada di rumah, anaknya mungkin masih playgroup gitu. Setiap hari mamahnya, mungkin sehari bisa 3, 4, 5 kali saya dengar karena bersebelahan dengan rumah saya. Ngajari bahasa Arab. Dari umur playgroup sudah diajari. Saya membayangkan mamanya berusaha memperkenalkan bahasa Arab kepada anaknya. Mengusahakan supaya anaknya tahu satu bahasa baru lagi. Paling tidak supaya anaknya bisa membaca kitab sucinya. Supaya anaknya bisa mengenal Tuhannya. Mengupayakan tambah satu bahasa lagi. Dan saya yakin itu bukan sesuatu yang mudah. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab kita sudah bahasa Indonesia. Tapi berapa banyak kita membacakan Alkitab buat anak-anak kita? Kalau enggak ada sekolah minggu, apa yang dibaca anak-anak kita? Pernahkah setiap hari kita membacakan Alkitab kepada anak-anak kita? Atau jangan-jangan kita sendiri enggak pernah baca Alkitab? Saya salut dengan tetangga saya. Mengusahakan belajar satu bahasa asing lagi. Dan itu enggak mudah. Sedangkan kita sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita membiarkan anak-anak kita main game terus di HP mereka. Nonton sosial media terus-menerus. Tapi apakah kita sudah memastikan anak-anak kita membaca Alkitab? Kita nggak bisa cuma sekedar suruh. Apakah kita sudah memastikan kita membacakan? Karena firman Tuhan tadi katakan, perhatikan firman baik-baik, terus ajarkan berulang-ulang dalam segala situasi, di perjalanan, di rumah, saat berbaring, saat bangun. Tuhan ingin kita serius. Mari kita belajar bahwa iman tidak tumbuh dengan begitu saja. Kita butuh memupuk, menyiraminya. Puji Tuhan, mungkin beberapa anak-anak kita sempat mengecap sekolah minggu. Paling tidak sudah ada pondasinya, tinggal orang tua merawat. Tapi bagaimana kalau ada anak-anak kita yang belum pernah sekolah minggu satu kali pun, sudah terbentur dengan pandemi? Apakah setiap hari kita memastikan mereka membaca Alkitab? Paling tidak kita menceritakan kisah-kisah Alkitab. Mengajarkan takut akan Tuhan. Saudara, Musa itu tumbuh di lingkungan Mesir. Dia dididik dalam pendidikan Mesir. 40 tahun lamanya dia dilatih dengan pendidikan Mesir. Dan saya percaya pendidikan zaman itu sangat berhubungan dengan penyembahannya juga. Tapi kalau kita membaca kitab Keluaran, bagaimana Musa tetap punya iman yang teguh kepada Allah Israel. Di dalam kitab Ibrani sana dikatakan, karena iman Musa menolak disebut anak Firaun, tetapi memilih untuk menyelamatkan bangsanya. Karena orang tuanya menggunakan waktu-waktu emas Musa untuk mengajarkan takut akan Tuhan. Ketika putri Firaun membiarkan Musa diasuh oleh orang tuanya 2-3 tahun pertama usia Musa. Orang tuanya dengan tekun tidak hanya memberikan ASI kepada Musa, tidak hanya memberi makanan sehat kepada Musa, tapi juga menanamkan roh takut akan Tuhan. Mengingatkan Musa bahwa engkau adalah orang Israel, Tuhanmu hidup dan engkau harus melayani Tuhan. Itu sebabnya sekalipun Musa dididik oleh pendidikan Mesir bertahun-tahun, puluhan tahun,
Musa tidak kehilangan imannya. Kenapa? Karena di waktu emasnya, usia 0 sampai 3 tahun mungkin, kira-kira sepanjang itu dia di bawah pengasuhan orang tuanya. Orang tuanya menanam nilai-nilai yang benar. Bapak Ibu Saudara, tidak selamanya anak-anak bersama dengan kita. Jangan abai. Nanti tiba-tiba SMP kita kaget, kok anakku jadi liar, kok anakku jadi gak mau ke gereja, kok anakku jadi kacau. Selagi masih ada kesempatan, anak-anak kita di rumah kita, cucu-cucu kita di rumah kita, pastikan kita sungguh-sungguh mengajarkan untuk takut akan Tuhan. Yang berikutnya, mari belajar untuk menjadi teladan hidup di dalam iman. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku, kata Rasul Paulus, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan kita yang sesuai dengan iman kita, itu adalah khotbah yang paling nyaring yang didengar oleh anak-anak kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan berani membuka dirinya. Ikuti aku. Lihat aku, ikuti aku sama seperti aku mengikuti Kristus. Rasul Paulus bersedia dinilai imannya dari perbuatannya sehari-hari. Bukti iman kita harusnya dapat terlihat saat bagaimana kita berespon atas setiap keadaan yang kita hadapi. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri? Saat-saat kita berhasil, apakah kita menjadi pribadi yang sombong atau menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan? Saat-saat kita menghadapi kesulitan, apakah kekhawatiran yang muncul, apakah ketakutan, apakah mengeluh yang justru membuktikan bahwa sebenarnya kita nggak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Atau kita tetap optimis, pantang menyerah, hidup bersyukur, penuh berharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponi seluruh keadaan yang kita hadapi? Itu adalah iman yang dapat dibaca oleh anak-anak kita. Anak-anak kita akan melihat respon kita. Karena tindakan kita adalah wujud dari apa yang kita percayai. Rasul Paulus berkata, aku bisa mengalami situasi yang berat. Aku bisa habis akal. Tapi aku gak pernah habis pengharapan kepada Tuhan. Aku pernah dipukuli sampai hampir mati. Tapi aku tetap hidup karena aku percaya kepada Tuhan. Aku pernah difitnah, tetapi aku tidak pernah membalas. Aku tetap belajar melayani dengan ramah. Respon-respon Paulus dalam kehidupan sehari-hari dibaca kuat oleh anak-anak rohaninya. Bagaimana dengan kita? Apakah perilaku kita di rumah Tuhan sama ketika kita di rumah masing-masing? Sama dengan waktu kita bekerja. Kalau hari-hari ini kita beribadah dari rumah, biarlah anak-anak kita juga melihat iman kita dari rumah. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, bagaimana kita optimis, penuh pengharapan, penuh kasih kepada Tuhan. Justru dalam tekananlah respon kita akan dibaca kuat oleh anak-anak kita, oleh orang-orang yang ada di bawah pengaruh kita. Sudah tiba waktunya bagi kita untuk membuktikan iman kita. Kita tidak hanya mengajar dengan perkataan, tapi biar lewat teladan hidup kita, anak-anak kita juga melihat sungguh Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita tidak selamanya dapat menjaga anak-anak kita. Tuhanlah Bapa yang sejati, yang menjadi sumber hidup mereka, yang menjadi penolong bagi mereka. Tuhanlah gembala yang baik, yang selalu menyertai dan menuntun jalan hidup anak-anak kita. Satu waktu kita begitu tidak berdaya, anak-anak kita akan pergi entah kemana. Tapi Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya atas anak-anak kita.
Bahkan anak-anak kita akan terus mengalami keberhasilan dan kemenangan, bahkan berlipat ganda daripada apa yang kita alami. Asal anak-anak kita mengenal dan mengasihi Tuhan yang benar. Pastikan anak-anak kita mengenal dan mengasihi Tuhan sedini mungkin. Jangan sampai hambatan yang ada seperti orang-orang Ruben Gad, kita dibatasi oleh pandemi, kita dibatasi oleh situasi. Tapi biarlah itu tidak membatasi gairah kita untuk mewariskan iman kita kepada anak cucu kita. Selagi ada kesempatan, mari bagikan iman kita kepada anak-anak kita. Biar iman mereka bertumbuh bersama Tuhan. Mari bangun mezbah, agar anak-anak kita belajar hidup takut akan Tuhan. Belajar hidup mengandalkan Tuhan. 3 hal ini, berdoa syafaat, mengajarkan takut akan Tuhan, dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi anak-anak cucu kita, bagi orang-orang di bawah pengaruh kita. Dan biarlah iman kita terimpartasi kepada mereka. Saya percaya ketika keturunan kita mengenal Tuhan yang benar, masa depannya adalah masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Engkau sumber hidup kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, hanya Engkau yang ku andalkan. Percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulih. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Hanya Engkau Tuhan dan Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang layak kami percaya, layak kami andalkan. Dan terima kasih karena Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau sumber hidup kami, Engkau pemelihara hidup kami, Engkau jaminan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Hari-hari kami mengalami kemenangan demi kemenangan karena Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, bantu kami untuk tidak hanya menikmati kemenangan bersama dengan Engkau, tapi biarlah anak-anak kami, keturunan-keturunan kami juga punya iman yang sama kepada Engkau, bergantung penuh kepada Engkau. Kami juga boleh melihat generasi kami berikutnya mengalami kemenangan dan keberhasilan bersama dengan Tuhan. Engkau Allah yang sama yang kami layani. Biarlah Engkau menjamah anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang di bawah pengaruh kami, sehingga mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah sepanjang hari ini. Dan di akhir ibadah kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila mana kami melanjutkan seluruh aktivitas kami, bahkan sepanjang minggu ke depan, kami bersyukur karena berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Sinai maju.